Saudara-saudari yang terkasih, karena hari ini minggu panggilan, maka perlu ada sharing promosi panggilan. Kebetulan dari paroki kita Ratu Rosari Suci Tuminting mempunyai beberapa orang yang mengikuti panggilan khusus, yaitu tidak menikah demi kerajaan surga. Ada sejumlah para imam yang dihasilkan oleh paroki Tuminting, ada juga suster, tapi juga ada juga frater yang sementara mengikuti pendidikan calon imam. Hadir di tengah-tengah kita frater Kevin Lala. Maka saya persilakan frater Kevin untuk menseringkan lika-liku panggilannya menjadi biarawan dan calon imam. Monggo. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Sebenarnya saya agak sedikit gugup. Walaupun ya memang di paroki sendiri, tapi saya agak sedikit gugup dengan umat sekalian. Baiklah, mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, karena mungkin ada umat yang sudah tahu saya, tetapi mungkin juga ada ya sebagian yang belum mengenal saya. Nama saya Kevin Gabriel Lala, MSc. Saya adalah putra dari ibu saya Agustin Maria Koyongian yang biasa disapa dengan Encik Tin, dan ayah saya adalah Martinus Lala yang biasa disapa dengan Om Ayen. Saya berasal dari wilayah rohani Santo Stefanus, dan saya sebelumnya tinggal di Sumompo, dan keluarga saya masih ada di Sumompo. Oke, baik, demikian sedikit perkenalan tentang saya, dan kali ini saya akan men-sharingkan pengalaman panggilan saya, bagaimana saya bisa sampai memakai jubah putih ini dan memakai kalung MSc. Awal panggilan saya itu dimulai waktu saya masih kecil. Saya ingat waktu itu saya duduk di dekat AC, tempat duduk di dekat AC sana. Kemudian waktu itu ada misa. Saya sudah lupa pastor siapa yang waktu itu misa, tapi dalam khotbahnya, dalam renungannya, dalam homilinya, pastor itu menyanyikan suatu lagu kesukaan saya. Judulnya Bapa yang Kekal. Dari lagu itu, saat dia menyanyikannya, saya terpukau. Dalam hati saya berkata, saya ingin menjadi seperti dia. Karena memang dari sejak kecil, kegemaran saya yaitu menyanyi. Saya sangat senang menyanyi. Dan pas sekali bahwa pastor itu menyanyikan lagu kesukaan saya. Mulai dari situ saya mulai terpanggil untuk menjadi imam, menjadi seorang pastor. Dan saya belum mengenal yang namanya projo ataupun MSc. Yang saya hanya tahu saya mau jadi imam. Saya ungkapkan isi hati saya kepada keluarga saya, dan keluarga saya sangat mendukung. Keluarga saya sangat mendukung panggilan saya itu. Dan saya mendapat dukungan, panggilan saya semakin bertumbuh, semakin berkembang, mulai mendapat juga dukungan dari pihak-pihak luar, dari teman-teman ayah, teman-teman ibu, dari semua pihak mendukung saya. Mulai dari situ saya ingin melanjutkan untuk menjadi seorang imam. Mulai ada bibit-bibit dalam diri saya, lalu terus sampai SMP. SMP pas masa SMP ini banyak teman-teman saya bertanya, Kevin,
nggak memang mau jadi imam? Kevin, nggak memang nyendak mau kawin? Di situ saya mulai, aduh bagaimana tidak bisa mengungkapkannya, tidak bisa menjawab pertanyaan mereka itu. Seakan pertanyaan mereka itu membuat saya berpikir, aduh kalau kita di masa yang akan datang nanti tidak mau kawin, kok bagaimana tapi keluarga nanti? Jadi kita berpikir dua kali. Saya berpikir dua kali, saya merenung sejenak. Namun meskipun muncul pertanyaan-pertanyaan yang kritis dari teman-teman saya tetap ingin melanjutkan sebagai seorang imam. Saya tetap memacu diri saya untuk tidak melengsarkan panggilan yang ada di dalam diri saya ini. Kemudian berjalan terus. Saat kelas 2 SMP saya ingat waktu itu saya bilang sama ibu saya, Mak, kita boleh masuk di seminari? Waktu itu ibu saya bilang belum, karena harus menyelesaikan SMP dulu. Dan waktu itu juga saya ingat pikiran saya bukan kepada seminari menengah. Pikiran saya itu meluncur kepada seminari Pineleng. Jadi setelah SMP saya berpikir langsung untuk masuk seminari Pineleng, tidak melewati seminari menengah. Mulai dari situ saya bilang sama ibu saya, dan ibu saya yang menjelaskannya bahwa ternyata harus melewati seminari menengah itu. Waktu itu saya belum mengenal juga seminari menengah. Namun saat itu juga saya putuskan untuk masuk seminari menengah, yaitu seminari Kakaskasen. Berjalan waktunya, setelah tamat SMP, saya memutuskan masuk seminari Kakaskasen. Masuk seminari Kakaskasen itu awalnya saya agak sedikit malu-malu dengan orang-orang lain, teman-teman saya, kakak-kakak saya, kakak-kakak kelas waktu di seminari Kakaskasen. Namun seiring berjalannya waktu saya mulai menyesuaikan diri di seminari Kakaskasen. Waktu di seminari Kakaskasen saya tidak berjalan mulus, banyak pergumulan yang saya hadapi, ada jatuh bangun. Saya ingat satu pengalaman waktu kelas 2 SMA tersia di seminari Kakaskasen. Saya ikut pertemuan berkala di Tahuna. Kemudian pas pertemuan berkala itu kami yang anggota seminari Kakaskasen itu live in di satu stasi, kalau tidak salah stasi itu Manganitu. Stasi itu namanya Manganitu. Kemudian saya ditempatkan di suatu rumah umat. Saya bertanya kepada umat, Pak, di sini misa berapa kali ya? Bapak itu hanya menjawab, misa di sini biasanya hanya 1 kali dalam 1 bulan. Wah, di situ saya tergerak hati. Apakah pastor-pastor itu masih sedikit? Apakah imam-imam itu tidak bisa sampai ke pelosok-pelosok daerah seperti itu? Di situ saya mulai terdorong lagi untuk terus menjadi imam. Saya tidak peduli dengan kejatuhan saya tidak peduli dengan pergumulan saya. Yang saya tahu saya hanya mau menjadi imam. Dan saya selalu diingatkan oleh keluarga saya untuk terus berdoa. Makanya di seminari Kakaskasen itu, setiap kali saya menghadapi pergumulan, saya selalu berdoa. Saya ungkapkan bahwa saya tidak mau keluar dari jalan panggilan itu dan menjadi orang biasa. Saya mau menjadi imam. Saya ungkapkan, saya berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya tamat seminari Kakaskasen. Tapi sebelum menamatkan diri di seminari Kakaskasen, kami anggota seminari Kakaskasen yang mau tamat, saya dengan teman-teman saya waktu itu disuruh untuk memilih projo atau MSc. Saya waktu memilih projo atau MSc, saya tergolong dalam 3 orang yang masih ragu-ragu mau pilih projo atau MSc. Saya berpikir,
Kalau di Projo saya akan berkarya di keuskupan. Kalau di MSC saya akan berkarya di luar negeri dan berbagai tempat. Saya mulai merenung, apakah mau masuk MSC atau Projo. Mulai memperhitungkan untung ruginya. Namun saya berdoa waktu itu, saya ingat saya berdoa waktu itu, saya minta kepada Tuhan petunjuk. Saya mau masuk mana ini Tuhan. Kalaupun saya masuk MSC, kemungkinan besar saya tidak akan bertemu lagi keluarga saya. Dan jauh dari keluarga. Jadi saya meminta pertolongan dari Tuhan, dan Tuhan seperti membuka hati saya. Dia berkata bahwa siapa saya ini? Dia bertanya, siapa saya ini? Ternyata saya seorang yang dalam tanda kutip seorang perasa yang selalu mengandalkan hati. Saya seorang yang selalu mengandalkan hati dalam bertindak, dan dalam tanda kutip saya berpikir dengan hati. Mungkin itu istilah yang saya bisa gunakan. Jadi di situ Tuhan memberikan jawaban bahwa saya seorang yang berpikir dengan hati, lebih baik masuk MSC. Karena apa? Di MSC itu adalah spiritualitasnya adalah hati kudus Yesus. Mulai saat itu saya pergi ke rektor dan bimbingan. Kemudian saya bilang bahwa saya menentukan saya ingin masuk MSC. Setelah lulus seminari Kakaskasen, saya bergabung dengan keluarga MSC. Jadi sebelum menjadi frater, sebenarnya ada proses namanya pranovisiat, kemudian ada novisiat, baru sekarang skolastikat. Di pranovisiat atau sekarang lebih dikenal dengan istilah postulat, di situ saya membina diri. Di situ dulu magister saya itu Pastor Berry Parera. Waktu itu saya membina diri dengan dia bersama teman-teman saya, dan yang paling penting di masa itu adalah fisik, ketahanan kerja. Bagaimana di situ saya dibina bukan juga terlalu banyak berdoa, tapi dengan kerja supaya saya menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat, yang memiliki fisik yang kuat. Karena menjadi seorang imam itu tidak perlu juga untuk fisik yang kuat, perlu tubuh yang kuat. Makanya pranovisiat ini mengutamakan kerja supaya menjadi pribadi yang kuat, fisik yang kuat. Kemudian setelah di pranovisiat, saya masuk di novisiat. Saya tembus ke novisiat. Di novisiat ini berbeda dengan pranovisiat. Novisiat lebih kepada rohani. Kalau tadi fisik, jasmani, sekarang lebih kepada rohani. Di novisiat saya membina diri supaya saya dapat mengenal Tuhan. Supaya lebih mendekatkan diri dengan Dia yang memanggil saya. Dan itulah yang saya rasakan. Novisiat itu pengalaman yang bagi saya mengasihkan. Namun juga pengalaman yang bagi saya itu memukul saya. Karena saya memang diolah, diobok-obok di novisiat, dan itu membuat diri saya semakin terbentuk, membuat kepribadian saya semakin terbentuk. Apa yang mereka bilang bahwa di novisiat itu kita akan semakin mengenal Kristus, mengenal Tuhan, dan itu yang saya alami. Saya menemukan pengalaman akan kasih Allah di novisiat. Pengalaman akan kasih Allah itu lewat komunitas, lewat keluarga. Kemudian di novisiat juga yang saya paling suka itu ada satu proses namanya proses 30 hari meditasi. Maksudnya di situ kami frater-frater diajak untuk kontemplasi. Itu salah satu proses yang saya
paling suka, di mana selama 30 hari itu, tepatnya bulan November, kami harus diam selama 1 bulan, tidak boleh berbicara. Tidak boleh berbicara ini dalam artian apa? Untuk bisa merasakan Tuhan, untuk bisa mengenal Tuhan. Dalam istilahnya itu berlibur dengan Tuhan. Bayangkan saja kami yang dapat dikatakan mulu-mulu Carlota, mesti 1 bulan mau badiam. Mesti 1 bulan mau badiam, bicara dengan teman-teman, ndak ada komunikasi, ndak ada mau baku-baku sedu, diam tok selama 1 bulan. Diam tok selama 1 bulan, dan disitulah, dalam proses itulah saya menemukan Allah. Saya menemukan Kristus yang memanggil saya. Saya harus menangis dalam proses itu, tertawa dalam proses itu. Bayangkan mungkin saya hampir gila waktu proses itu, karena diam dan hanya berkomunikasi dengan Tuhan saja. Bayangkan tidak secara real, tapi lewat hati kita. Kita harus berkomunikasi dengan Tuhan lewat hati kita. Bagaimana itu? Kita lihat sendiri, bingung itu bagaimana. Nah, setelah itu, setelah membentuk diri di novisiat, saya kembali ke skolastikat. Saya masuk di skolastikat. Skolastikat ini dituntut untuk pengembangan intelektual. Jadi intelektual kita dituntut untuk berkembang. Bagaimana supaya menjadi imam itu tidak, dalam istilahnya tidak bodoh lah, tapi mampu untuk berbicara, mampu untuk memanfaatkan intelektual dengan baik. Nah, sekarang ini saya ada di skolastikat dan saya sedang membina diri untuk mengembangkan intelektual saya. Itu fokus utama dari kami para frater. Nah, sampai sekarang pembimbing di novisiat itu saya ada pembimbing rohani Pastor Bram. Dia Pastor Bram Tulusan. Dia yang membimbing saya untuk kehidupan rohani saya. Dan juga ada pembina-pembina yang membantu saya dalam perkembangan intelektual saya. Termasuk juga di sini Pastor Neles yang membantu saya untuk berkembang di skolastikat. Nah, pengalaman panggilan saya ini bukan hal yang mudah. Saya mengalami jatuh bangun dan mungkin banyak jatuhnya, karena saya harus menangis, dan menangis. Bayangkan sempat beberapa kali saya telepon kepada ibu saya dan mau bilang bahwa saya mungkin mau mengundurkan diri saja. Tapi ibu saya bilang, pikir-pikir baik-baik dulu Kevin. Pilihan tetap ada pangana, tapi pikir baik-baik dulu. Panggilan itu bukan suatu hal yang mudah. Mungkin umat di luar, mungkin umat sekalian berpikir, aduh, frater-frater ini dong suci-suci, dorang bagus-bagus, dan dorang dompe ketahanan kuat sekali dalam iman begitu. Di satu pihak sebenarnya kami para frater, saya sendiri mengatakan bahwa saya sendiri juga berusaha dalam jalan panggilan ini. Bahkan dalam doa saya tidak bilang, Tuhan, semoga saya bisa menjadi imam seperti ini. Namun dalam doa saya yang paling utama saya katakan seperti ini, Tuhan, begitu sulit untuk menjadi imammu, begitu sulit Tuhan, dan saya butuh kekuatan yang besar untuk itu. Maka saya mohon Tuhan supaya Tuhan kasih kekuatan kepada saya untuk melewati segala cobaan itu. Dan sampai sekarang itu Tuhan memberi saya kekuatan melewati segala cobaan yang ada. Saya tidak bisa bayangkan jika saya tidak menapaki jalan panggilan ini, tidak masuk seminari, tidak bisa mengenal biara
ini mungkin kedekatan saya dengan Tuhan itu renggang. Mungkin saya dengan Tuhan ada jarak begitu. Namun saat menapaki jalan panggilan ini saya lebih didekatkan dengan Tuhan. Dan terlebih khusus di MSC saya mengenal Tuhan. Dalam MSC itu saya mengenal Tuhan bukan hanya lewat doa, bukan hanya lewat misa, bukan hanya lewat kontemplasi, meditasi, bukan hanya itu. Tapi lewat persaudaraan dengan teman-teman saya, dengan konfrater saya, dengan Pastor Neles dan kedua frater di depan ini. Saya merasakan Tuhan lewat mereka. Saya merasakan bahwa kasih Allah muncul juga dalam mereka. Itulah yang bisa dikatakan menjadi kekuatan saya. Jadi merasakan Tuhan bukan hanya sebatas idealisme saya, bukan hanya sebatas angan-angan saya, tetapi juga realita, juga fakta bahwa Tuhan hadir juga dalam diri orang-orang yang ada di sekitar saya. Dan terlebih khusus saya juga merasakan Tuhan lewat umat yang baik kepada kami para frater, yang baik kepada para pastor, kami kaum terpanggil. Dan itu saya rasakan. Dan yang terakhir mungkin saya mau katakan bahwa menjadi imam itu bukan hal yang harus ditakut-takuti. Menjadi imam itu adalah hal yang harus dibanggakan. Bahkan menjadi imam itu adalah suatu rahmat. Bagi saya menjadi imam adalah suatu rahmat. Dan enak menjadi imam. Enak itu menjadi frater, enak itu menjadi biarawan. Saya bergembira dalam Tuhan. Saya bergembira dalam Tuhan, menemukan kebahagiaan di dalamnya. Saya tidak hanya menemukan kebebasan semu di dalam jalan panggilan ini, tetapi kebebasan yang lebih besar, yaitu bebas secara eksistensial dalam Tuhan. Saya menemukan kebebasan itu dalam Tuhan. Dan saya selalu bersyukur bahwa saya bisa berada di jalan panggilan ini. Saya bergembira bahwa saya bisa mengenal Pastor Neles dan frater-frater. Saya bisa mengenal para pastor-pastor yang ada di skolastikat, di novisiat waktu lalu, di pranovisiat. Saya bersyukur bisa mengenal semuanya. Dan saya berharap semoga saya masih tetap setia dalam jalan panggilan ini. Saya masih tetap setia, dan saya juga mohon dukungan dari umat sekalian untuk kami para frater yang masih membina diri di jalan panggilan ini. Kami berharap juga semoga masih ada yang mau menjadi pastor, masih ada benih-benih panggilan. Terlebih khusus di Tuminting ini, semoga ada benih-benih panggilan yang muncul. Kami para frater-frater skolastikat juga menunggu para umat sekalian. Mungkin ada yang memiliki anak dan mungkin juga yang sudah dewasa-dewasa, siapa tahu terpanggil untuk bergabung di jalan panggilan ini. Kami semua sendiri terpanggil. Mungkin juga ada saudari-saudari yang ingin menjadi suster. Siapa tahu, mungkin Ebi. Tapi itulah mungkin sedikit pengalaman panggilan saya. Mungkin sedikit pengalaman panggilan saya yang bisa saya bagikan kepada umat sekalian, kepada saudara-saudari sekalian. Semoga panggilan terus bertumbuh. Terlebih khusus, semoga panggilan dapat bertumbuh di paroki ini, di Tuminting ini. Terima kasih. Tiga frater tampil di depan. Kevin tidak usah perkenalkan diri lagi, tinggal yang duanya. Monggo. Cek.
Halo, selamat pagi. Masih kurang semangat. Halo, selamat pagi. Oke. Baik. Saya biasa sering ikut Pastor Neles misa. Dan ini untuk pertama kalinya saya ikut misa di paroki, biasanya di stasi. Dan saya sering mendengar cerita dari kakak tingkat, para pastor tentang umat di paroki Tuminting. Dan hari ini saya sendiri mengalami dan sungguh luar biasa. Tepuk tangan untuk umat paroki. Baik, perkenalkan, nama saya Yovalandus Crispianto Litong Ta'a, biasa dipanggil Frater Yovan. Berdasarkan garis keturunan, saya orang Flores asli. Berdasarkan tempat tanggal lahir, saya orang Buol, Sulawesi Tengah. Dan berdasarkan KTP, saya orang Minahasa. Baik. Pekerjaan mahasiswa semester 8. Status belum menikah. Dan sekarang kalau semester 8 berarti frater tingkat 4. Begitu. Sekarang saya tingkat 4. Nah, karena saya dari lahir di Sulawesi Tengah, maka saya di paroki Santo Thomas Modobuol, Sulawesi Tengah. Jadi saya juga berasal dari Kuskupan Manado. Sekian perkenalan singkat, kalau mau lebih juga boleh nanti di luar kapel. Terima kasih. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, baik. Terima kasih. Jadi singkat saja, karena tadi Frater Yovan ikut pastor, kalau saya yang mengantar mereka. Jadi selama ini saya tugas mengantar Pastor Neles misa di paroki Tuminting, di stasi-stasi dan di paroki. Jadi itu saja. Kemudian perkenalkan, nama lengkap saya Vincenzo Frano Safsaf Ubun, MSc. Jadi itu nama lengkap saya. Nama panggilan Frano, biasa dipanggil juga Frater Frano. Kemudian saya berasal dari Kei, Maluku Tenggara, lebih tepatnya Langgur. Bapak saya Kei, mama saya Sangir Tahuna, makanya masih muka-muka Sangir sedikit. Itu dia. Kemudian sekarang saya semester 6. Tadi Frater Yovan semester 8, semester 7 tingkat 4, dan saya semester 6 tingkat 3. Jadi saya adik tingkat dari Frater Yovan. Kemudian status sama belum nikah. JJB, jomblo-jomblo bahagia. Itu saja, sekian dan terima kasih. 3 frater tampil di depan. Kevin tidak usah perkenalkan diri lagi, tinggal yang duanya. Monggo. Cek. Halo, selamat pagi. Masih kurang semangat. Halo, selamat pagi. Oke. Baik. Saya biasa sering ikut Pastor Neles misa. Dan ini untuk pertama kalinya saya ikut misa di paroki, biasanya di stasi. Dan saya sering mendengar cerita dari kakak tingkat, para pastor tentang umat di paroki Tuminting. Dan hari ini saya sendiri mengalami dan sungguh luar biasa. Tepuk tangan untuk umat paroki. Baik, perkenalkan, nama saya Yovalandus Crispianto Litong Ta'a, biasa dipanggil Frater Yovan. Berdasarkan garis keturunan, saya orang Flores asli. Berdasarkan tempat tanggal lahir, saya orang Buol, Sulawesi Tengah. Dan berdasarkan KTP, saya orang Minahasa. Baik. Pekerjaan mahasiswa semester 8. Status belum menikah. Dan sekarang kalau semester 8 berarti frater tingkat 4. Begitu. Sekarang saya tingkat 4.
Nah, karena saya dari lahir di Sulawesi Tengah, maka saya di paroki Santo Thomas Modobuol, Sulawesi Tengah. Jadi saya juga berasal dari Keuskupan Manado. Sekian perkenalan singkat, kalau mau lebih juga boleh nanti di luar KPA. Terima kasih. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, baik. Terima kasih. Jadi singkat saja, karena tadi Frater Yovan ikut pastor, kalau saya yang mengantar mereka. Jadi selama ini saya tugas mengantar Pastor Neles misa di paroki Tuminting, di stasi-stasi dan di paroki. Jadi itu saja. Kemudian perkenalkan nama lengkap saya Vincenzo Frano Safsaf Ubun, MSc. Jadi itu nama lengkap saya. Nama panggilan Frano, biasa dipanggil juga Frater Frano. Kemudian saya berasal dari Kei, Maluku Tenggara, lebih tepatnya Langgur. Bapak saya Kei, mama saya Sangir Tahuna, makanya masih muka-muka Sangir sedikit. Itu dia. Kemudian sekarang saya semester 6. Tadi Frater Yovan semester 8, semester 7 tingkat 4, dan saya semester 6 tingkat 3. Jadi saya adik kelas, adik tingkat dari Frater Yovan. Kemudian status sama belum nikah, JJB, jomblo-jomblo bahagia. Itu saja, sekian dan terima kasih.